ya, inspeksi, palpasi, eksekusi, dan auskultasi. Jadi kita bagi dulu nih biar gampang ya. Kalau di situ dia kepala, inspeksi, palpasi gitu ya. Kalau saya lebih gampang bagi 3 aja. Kepala, leher, toraks, abdomen, terus ekstremitas. Jadi kepala, leher selesaiin dulu inspeksi, baru setelah itu palpasi. Di kepala leher hanya ada inspeksi dan palpasi doang ya, nggak ada perkusi, nggak ada auskultasi. Terus kalau abdomen, selesaikan dulu semua inspeksinya, toraks, abdomen, setelah itu palpasi, baru perkusi, auskultasi, baru ke ekstremitas. Ini Naura hadir nggak? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada yang orang. Dia itu kelompok yang kemarin, tapi nggak hadir, jadi harusnya hari ini dia hadir. Tapi nggak ada yang hubungi, nggak ada hubungi ke kelompok ini. Nggak tahu masuk ke sini gitu. Nggak, Naura ini nggak menghubungi kelompok ini. Lanjut ya. Setelah TTV tadi berat badan, kalau misalnya pasiennya sanggup itu ditimbang berat badan, tinggi badan. Tapi kalau misalnya nggak bisa berdiri, lemas, itu boleh ditanyakan saja ya, berat badan terakhir berapa, tinggi badan berapa. Setelah itu kita mulai lakukan pemeriksaan fisik ya. Dari kepala, apa yang dilihat dari kepala? Kepala ada nggak? Rambutnya kenapa? Ada hubungannya dengan sistem respirasi nggak? Jadi walaupun dia head to toe, tapi tetap kita fokus ke sistem respirasi. Kalau di kepala nggak ada ya. Kita mulai dari muka. Jadi kepala lewat, muka kita lihat, apa yang dilihat yang berhubungan dengan sistem respirasi? Daerah konjungtiva. Kalau konjungtiva mah nanti dipalpasi ya. Jadi sklera aja, lihat kuning nggak? Yang warna putihnya itu kuning nggak? Terus kita lihat ada pembengkakan nggak di daerah sinus sini? Dari sini atas hidung, terus ada bengkak nggak di daerah palpebra sini, terus ada bengkak nggak di sini, sama lihat mukosanya. Mukosanya pucat atau enggak? Bukan warna hitam atau pink ya, tapi lebih ke pucat atau enggak, atau bahkan kebiruan. Karena kalau pucat itu menunjukkan adanya kekurangan oksigen ya. Terus ke area leher, kita lihat trakeanya dia ada di tengah atau enggak ya, atau dia ada deviasi, pergeseran gitu. Terus ada bengkak nggak di daerah sini, sama peningkatan vena jugularis di sebelah sini. Sudah inspeksi, palpasi. Oh ya, di area hidung juga kita lihat keutuhannya ya, hidungnya intak atau enggak. Biasanya kalau pada pasien kecelakaan nih yang kena muka itu hidungnya luka ya, enggak utuh. Jadi kita lihat hidungnya intak atau enggak. Terus ada alat bantu nafas enggak? Saya dia menggunakan alat bantu nafas nasal kanul. Berapa nasal kanulnya? 3 liter per menit atau 1 liter per menit, itu ditulis ya. Dan setelah itu kita cek pasas udara. Pasas udara ini menggunakan tisu ya. Jadi si hidungnya satu ditutup, boleh ditutup satu hidungnya. Terus yang satu lagi kita simpan tisu seperti ini. Nah, ini ketika dia ekspirasi, si tisunya akan terdorong. Terus satu lagi seperti itu. Kalau misalnya tisunya terdorong, itu berarti dia aliran udaranya lancar ya, tidak ada hambatan. Sudah, pasas udara sudah, terus kita lanjut ke palpasi ya. Inspeksi sudah, lanjut ke palpasi. Untuk palpasi kita mulai dari sinus ini. Kita pegang adanya nyeri tekan atau enggak di daerah sinus ya. Jadi kita tekan seperti ini, pelan-pelan aja ke hidung bawah, terus ke bawah mata. Di bawah mata kita lihat skleranya. Jadi ditarik ya ke bawah, lihat ke atas. Nah, lihat skleranya dia sklera. Konjungtivanya anemis atau enggak ya. Terus ini dipegang ada bengkak atau enggak ya di palpebra. Terus hidungnya kita tekan-tekan seperti ini, pasiennya merasa sakit atau enggak ya. Terus sampai ke belakang sini kita raba adanya pembengkakan kelenjar ya. Jadi di belakang telinga. Setelah itu trakeanya. Oh, tadi kan cuma dilihat doang. Nah, sekarang kita raba, bener nggak dia ada di tengah trakeanya itu ya. Sudah, terus kita lihat pembengkakan vena jugularis ya, dipegang ini. Sudah.
Untuk kepala leher ada yang terlewat enggak? Oh ini ya, telinga berdenging ya. Kalau telinga berdenging itu ditanyakan saja ya. Ada keluhan telinga berdenging enggak? Itu sudah. Sekarang kita lanjut ke toraks dan abdomen ya. Untuk toraks abdomen itu kita mulai dari inspeksi. Apa yang dilihat dari toraks? Bentuk dada dulu ya. Kita lihat bentuk dada. Bentuk dada tuh kayak gimana sih normalnya? Bentuk dada yang normal itu kalau kita bandingkan diameternya ini berbanding ini itu 1:2. Jadi kalau ini 5 cm, ini 10 cm misalnya. Jadi ini 1:2. Itu normalnya seperti itu. Ada pasien-pasien dengan gangguan pernafasan yang bentuk dadanya itu seperti barel atau tom, barel chest namanya. Terus seperti paruh burung, pigeon chest, dan seperti ketarik ketusuk ke dalam itu namanya tunnel chest. Nah ini namanya barrel chest. Ya, jadi si ininya tuh melebar gitu ya. Jadi si pinggirnya tuh lebar. Itu namanya barrel chest. Jadi kayak tong gitu bulat ya. Kan normalnya itu dia lebih kecil dibandingkan dengan ini ya. Lateral dibandingkan dengan anterior itu lebih kecil. Kalau barrel chest dia sama. Jadi 1:1. Itu barrel chest. Terus yang selanjutnya ini pigeon chest. Jadi kayak paruh burung ya. Ini namanya pigeon chest. Jadi kayak paruh burung gitu. Satu lagi itu tunnel chest. Kalau tunnel chest dia ketusuk gitu. Tapi ini dia bawaan lahir, jadi pasti merasa sakit. Memang dari lahir dia sudah seperti ini bentuknya. Ya. Tuh, jadi kita lihat kelainan bentuk dada. Ada barrel chest enggak? Terus ada pigeon chest dan ada tunnel chest. Terus kita lihat diameternya tadi apakah 1:2 atau tidak. Setelah itu kita lihat pergerakan dadanya. Ya. Simetris enggak? Simetris itu maksudnya seperti apa? Ketika dia menarik nafas, dada yang kiri sama kanan ngembangnya sama enggak? Atau ada yang tertinggal satu. Jadi ketika dia narik nafas, yang ini tidak mengembang misalnya. Itu berarti tidak simetris. Tapi kalau dia mengembang dua-duanya, berarti simetris ya. Terus kita lihat ada luka tidak di daerah